Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies, spesial Hari Batik Nasional. Viewers, sebagai bangsa yang besar tentu saja kita harus terus melestarikan dan menjaga apapun bentuk warisan budaya milik nenek moyang kita. Beragam warisan Nusantara yang harus terus dilestarikan salah satunya adalah batik. Setiap daerah di Indonesia tentu saja memiliki ragam batik yang cukup beragam. Mulai dari batik yang menggunakan pewarna alam hingga batik yang memiliki ciri khas yang cukup indah dipandang mata. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Untuk itulah, demi menjaga dan terus melestarikan wastra batik, Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 2 Oktober. Hari Batik Nasional diperingati setelah batik diakui oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang berasal dari Indonesia. Penetapan batik sebagai warisan Indonesia yang diakui dunia sudah barang tentu menjadi kebanggaan dan tentunya warisan untuk anak cucu kita di masa depan. Dalam People and Hobby spesial Hari Batik Nasional kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satu fashion designer yang ternyata juga memiliki ragam koleksi batik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Siapa dia? Yuk langsung aja kita berkenalan. Saya Adelina. Dalam memperingati Hari Batik Nasional, saya ingin mengajak untuk melihat beberapa koleksi batik saya. Seperti apa koleksinya? Yuk ikutin saya. Hobi yang ditekuni Adelina sejak 20 tahun lalu bukanlah sembarang hobi biasa. Kecintaannya terhadap wastra tanah air menjadikan Adelina sebagai salah satu kolektor batik yang terbilang cukup lengkap memiliki koleksi-koleksi batik dari berbagai daerah yang ada. Oke viewers, ini sebagian dari koleksi batik saya. Ini dari berbagai macam daerah. Saya akan tunjukkan yang di atas itu adalah
Megamendung dari Cirebon. Ini batik dari Lasem, 2 warna. Ini dari Lasem, Sekar Jagad. Dan ini Parang, Cirebon. Ini batik Jambi. Ini Parang dari Cirebon. Dan ini Bali, batik Bali. Kemudian ini ada Parang Solo. Dan ini dari Madura. Dan kemudian ini dari Cirebon. Saya menyukai batik karena penuh dengan makna, sejarah, dan mewakili dari berbagai macam karakter budaya Indonesia. Saya mulai menyukai batik sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu. Berawal dari saya dapat hibahan hadiah batik dari almarhum ibu saya. Dan kemudian pelan-pelan saya mempelajari dan mencoba untuk mengoleksi. Saya menyukai motif batik Parang karena batik Parang adalah mewakili makna dan sebagai warisan budaya, dan di setiap daerah, terutama di Jawa, memiliki batik Parang. Seperti ini dari Parang Cirebon, ada kombinasi bunga-bunga. Ini juga Parang Cirebon, dan ini Parang Solo dengan proses 2 warna. Sebenarnya ada beberapa lagi motif Parang yang lain. Dari sekian banyak koleksi batik saya, favorit saya adalah motif Parang. Parang, nggak tahu kenapa, saya suka dengan segala macam warna, motif, warna, dan asalnya. Jadi ada Parang dari Jogja, Parang Solo, dari Pekalongan, Cirebon, tapi semua punya ciri khas masing-masing. Itu yang membuat saya jatuh cinta dan terkesan dan ingin mengoleksi. Jadi setiap saya ketemu motif Parang, saya pengen beli dan saya pengen simpan. Oke viewers, tadi saya udah kasih lihat koleksi batik saya dan batik Parang. Saya ingin memperlihatkan koleksi batik saya yang lain. Untuk lebih lanjut, mari ikutin saya. Suka batik sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu, berawal dari hibahan batik dari koleksi ibu saya almarhum. Kemudian berusaha untuk mempelajari batik ini, ternyata banyak proses dan jenisnya. Dulu saya nggak bisa membedakan batik printing, batik cap, batik tulis, tapi setelah berjalannya waktu, saya bisa mempelajari dan membedakan. Oh, ini prosesnya tulis, oh ini prosesnya cap, dan ini prosesnya printing. Begitu juga dengan proses pewarnaan batik. Itu juga akhirnya saya pelajari, ternyata oh begini ya untuk hasil warna batik yang diinginkan. Tidak hanya itu saja, yang menarik lainnya koleksi batik ini pun banyak yang unik bahkan langka. Viewers, sekarang saya pengen kasih lihat koleksi batik lawas saya. Mungkin saya bisa mulai dari yang paling kanan. Ini batik Gothic Swan Solo. Ini legendaris ya, batiknya sudah meninggal dan koleksinya itu hampir selalu ada burung hong. Jadi ada kulturasi antara Chinese ya, batik budaya China, dan dikombinasikan dengan Jawa. Saya suka sekali ini Sogan klasik, dan ini Parang lawas. Ini juga dari Solo. Motifnya simple, nggak ada variasi lain, jadi hanya ini buat motif pengulangan. Dan ini cukup sudah kurang lebih di atas 25 tahun ya. Sama juga dengan ini tadi Gothic Swan. Dan kemudian
Ini batik tiga negeri. Ini dari Pekalongan. Ini sarung, jadi bukan kain panjang. Tiga negeri itu sebenarnya yang memberikan, nah ini ada motif burung hongnya juga. Ada penuh dengan isen-isen, isian dari batiknya. Jadi proses kerumitan suatu batik itu dan proses pengerjaannya berpengaruh kepada selembar kain batik tadi. Jadi semakin banyak isiannya, isen-isennya akan semakin lama batik itu akan diselesaikan. Kemudian juga proses pewarnaannya. Batik tiga negeri ada berbagai macam motif. Kebetulan saya wakilin yang ini. Oke, ini Pekalongan, kain panjang. Ini juga cukup lawas. Motifnya ini 3 warna dan penuh dengan isian yang di seluruh batiknya. Nah, ini salah satu motif favorit saya. Ini dari Garut, Jawa Barat. Ini sebenarnya parang ya, tapi tidak seperti dari Jawa Tengah, Jogja, Solo. Jadi dia punya geometris, tapi konsep dasarnya adalah batik parang. Nah viewers, masih ada koleksi batik lawas yang lain. Yuk kita pindah ke sebelah sana. Pertama, unik. Kedua, cantik. Ketiga, prosesnya yang ternyata rumit dan butuh waktu, tenaga dari pembatiknya. Jadi kalau kita pergi ke pengrajin batik di Jawa, ya mungkin kalau kita ada kesempatan bisa melihat mereka, itu betul-betul saya kagum ya, luar biasa proses ibu-ibu membatik ya, itu untuk menghasilkan selembar kain yang cuma panjang 2 meter lebih atau 2 meter 40 cm, itu bisa memakan waktu sekitar 3 minggu, 1 bulan, kembali kepada proses dan motif batik yang diinginkan. Semakin rumit dan semakin cantik batik tersebut, itu akan memakan waktu yang lebih lama. Oke, di depan saya ini yang saya pegang adalah batik Hokokai yang punya ciri khas dengan motif bunga-bunga yang cantik, warna-warni, dan ada kupu-kupunya. Jadi untuk kita bisa mengenali suatu motif batik Hokokai, selalu ada kombinasi motif seperti ini dan selalu dalam bentuk lereng ya. Agak miring, terus variasinya juga seperti ini. Ini juga Hokokai. Oke, ada motif kembang, kupu-kupu, dan warna-warni. Proses pembuatan batik Hokokai cukup lama dibanding dengan batik tulis yang lain. Kemudian saya juga punya yang favorit seperti ini, batik yang sudah termakan usia, jadi sudah ada perubahan warna ya. Jadi karena ini memang sudah di atas 40 tahun, dan ini batik Bali, poleng Bali. Di bawahnya itu ada motif pura Bali, dan saya punya 2 sih. Ini cukup langka buat kolektor batik, mungkin mereka mengerti ini. Kemudian saya juga punya ini sarung oncim Pekalongan. Ini motif bukatan, dan ini batik tulis halus ya. Jadi kenapa disebut tulis halus? Karena finishingnya ini seperti gradasi, dan ini cukup sulit
Jadi dan pewarnaannya. Jadi untuk bisa mendapatkan warna batik seperti ini butuh proses dan otomatis harganya juga akan berpengaruh kepada selembar kain batik ini. Oke viewers, tadi kita udah lihat beberapa koleksi batik lawas saya. Jangan kemana-mana, kita akan lihat koleksi lainnya. Suka dukanya berburu batik, saya rasa lebih banyak sukanya karena saya bisa melihat kecantikan batik ya. Dukanya mungkin kadang-kadang saya naksir tapi saya nggak bisa beli karena harganya ya juga cukup di luar kemampuan saya.